Baik, kakak-kakak, purna peserta KPDK Hulu Sungai Selatan tahun 2024. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita terkait TKK yang belum terselesaikan. Ya, mari kita saksikan ya. Nah, kalau peraturannya sendiri kakak terkait TKK, ini adalah nomor 134. Ini adalah tentang kecakapan khusus, petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus. Nomornya 134, Kuartir Nasional nomor 76 tahun 1976. Nih sama 76 ya, 76 KN 76. Syarat-syarat dan gambar tanda kecakapan khusus gerakan pramuka nomor 132 tahun 1979. Ini tentang syarat-syarat dan gambarnya. Selain ini ada juga ya kakak-kakak ya, yaitu kalau kita lihat di sini ada keputusan Kuartir Nasional. Nah, ini kalau TKK itu ada ini. Nah, ini nomor 16 tahun 1980, juga ada nomor 130 tahun 1980. Ini tentang kecakapan penghijauan. Terus ada juga 17 tahun 1981 tentang tanda kecakapan khusus pendaki gunung yang warnanya warna biru. Nanti saya tampilkan ya. Selain itu juga TKK-TKK tambahan lagi ada juga tentang nih, agama Katolik, Kristen, Protestan, dan Hindu Buddha. Nah, ada juga nomor 30 tahun 1981. Selain itu juga ada juga ini tentang cara menilai kecakapan. Nah, 273 tahun 1993. Nanti akan tampilkan juga, saya tampilkan juga. Oke, kita masuk ke bagian pentingnya, yaitu pengertian apa itu sebenarnya TKK. Kita lihat dilihat dari halaman. Nah, ini dia. TKK adalah kecakapan khusus, kecakapan khusus atau kepandaian yang keterampilan kemampuan sikap dalam usaha bidang tertentu yang dimiliki seorang pramuka sebagai hasil pendidikan dan latihannya. Sebagai hasil pendidikan dan latihan serta pengujiannya. Nah, TKK adalah tanda kecakapan khusus. Ingat ya, yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, ketangkasan, kemampuan, sikap usaha seorang pramuka. Usaha ya, usaha dan sikap. Nah, sesuai dengan usia dan kemampuan jasmani dan rohaninya. Penggunaan TKK merupakan salah satu cara melaksanakan prinsip dasar metodik kepramukaan, yaitu ada tentang kecakapan khusus ya, metode kecakapan khusus. Ini sama kurang lebih. Tujuan dari TKK itu adalah mendorong dan merangsang para pramuka supaya berusaha memperoleh sejumlah kecakapan sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan mampu untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat. Nah, selain itu juga sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Nah, itu sasarannya. Setiap pramuka yang bersangkutan mempunyai pengetahuan, kecakapan, kemampuan, dan sikap tertentu sehingga dapat menimbulkan rasa bangga memiliki tanda kecakapan yang dimaksud. Jadi ada kebanggaannya kalau mengenakan itu. Macam-macamnya ada 5 macam di sini kawan-kawan, kakak-kakak. Yang pertama ada bidang keagamaan, mental, moral, spiritual, membentuk pribadi dan watak. Yang kedua ada bidang patriotisme dan seni budaya. Yang ketiga ada bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Yang keempat ada bidang ketangkasan dan kesehatan. Yang kelima ada bidang sosial dan yang kelima bidang sosial, kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dan ruang lingkup. Nah, tingkat TKK sendiri kawan-kawan, nah untuk siaga cuma ada satu tingkatan. Tidak ada namanya tapi cuma ada satu tingkatan kalau untuk siaga. Kalau untuk penggalang dan penegak pandega ya, ada 3 tingkatan yaitu purwa, madya, dan utama. Nah, purwa, madya, utama. Bentuknya, nah bentuknya di sini kawan-kawan
Kalau yang seperti kita tahu ya, Purwa itu bentuknya bulat, Madya itu berbentuknya segi 4, sedangkan Utama bentuknya ada segi 5. Ukurannya ada 3 cm. Tapi perlu diingat ya, kalau untuk Siaga itu bentuknya segitiga. Untuk Siaga bentuknya segitiga. Nah, sini. Kalau untuk Penggalang, Penegak, dan Pandega itu sama. Nah, lanjut warnanya. Kalau bidang mental tadi ada warna kuning. Bidang yang pertama, bidang keagamaan itu warna kuning. Terus itu patriotisme latarnya merah. Nah, TKK dasarnya putih. Kalau TKK bidang kesehatan itu dasarnya warna putih. Terus kalau warna biru, nah ini TKK bidang sosial kemanusiaan. Kawan-kawan bedakannya jangan mudah saja kawan-kawan, kita ingat saja kuning itu untuk mental, agama, patriotisme, seni itu merah, kesehatan itu warna putih, terus tuh keterampilan itu warna hijau. Oh, mudah saja, mudah diingat ini. Terus, nah TKK untuk pramuka siaga tidak berbingkai. TKK untuk pramuka penggalang berbingkai merah. Ini kalau di dunia nyatanya, kalau dalam prakteknya bingkainya warna hitam ya kakak ya. Bingkainya hitam. Karena kalau tidak berbingkai itu agak agak susah menemukan tanda kecakapan khususnya, ini agak susah kalau tidak ada bingkainya. Ya hitam rata-rata lah. Kalau untuk penegak dan pandega bingkainya adalah warna kuning. Nah, bingkainya warna kuning. Ingat ya kakak-kakak, kalau secara khusus Pandega itu tidak ada TKK-nya. Itu SKK-nya dan TKK-nya sama, disamakan untuk penegak dan Pandega. Oke, ini ini menarik nih. Syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus ditetapkannya oleh surat keputusan dari Kuartir Nasional. Jadi kita tidak bisa membuat SKK sendiri ya. Misalnya saja di Hulu Sungai Selatan banyak di situ pandai besi di Nagara misalnya. Terus kita bikin TKK pandai besi. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Kecuali kita usulkan ke Kuartir Nasional dan waktunya itu lama. Dulu yang pendaki gunung yang saya sebutkan di awal tadi, yang pendaki gunung ini agak lama juga ini. Terus kayak TKK penghijauan ini juga lama pengusulannya, pendaki gunung ini juga lama pengusulannya. Jadi kalau pandai besi mungkin TKK-nya bisa juga diusulkan. Lanjut kakak, ini disesuaikan dengan perkembangan jasmani dan rohani anak. Nah, pertumbuhan bangsa Indonesia ini maksudnya disesuaikan ini sesuai tingkatannya tadi. Kalau merah itu untuk menggalang, kuning itu untuk penegak pandega, seperti itu. Artinya penggunaan ini disesuaikan, tidak bisa seorang siaga warna hijau ya, siaga ya, yang segitiga menggunakan TKK penggalang, itu tidak bisa ya. Itu harus disesuaikan dengan umur, dengan usia, nah dengan pertumbuhan otak mentalnya. Nah, ini untuk menyusun. Nah, tadi kan saya sebutkan mengusulkannya ya. Nah, untuk membuat TKK-nya itu bisa diputuskan oleh Kuartir Nasional. Nih, untuk memberikan sarannya bisa kepada tenaga ahli dan berpengalaman, badan atau lembaga di dalam maupun di luar gerakan pramuka untuk memberikan sarannya itu. SKK berlaku bagi pramuka putri dan putra kecuali bila mana dalam SKK itu secara khusus dinyatakan hanya berlaku untuk putri atau khusus untuk putra saja. Nah, seperti itu ya. Misalnya kayak TK apa yang saya pernah temukan untuk putri, saya pernah putra saja ya. Apa ya, agak lupa deh. Pokoknya ada. Nanti kita coba lihat sama-sama ya. SKK ini berlaku bagi pembina pramuka para andalan, tidak berlaku. Saya ulang ya, SKK ini tidak berlaku. Jadi hanya untuk peserta didik. Kalau untuk pramuka dewasa atau pembina pramuka para andalan, anggota majelis pembimbing gerakan pramuka, ini tidak bisa kecuali masih berkedudukan sebagai pramuka penegak atau pandega. Misalnya saja ya, misalnya di pramuka pandega dia kan sudah dianggap ingat di Dewan Kerja ya, kalian Dewan Kerja kan ex officio sebagai andalan. Nah, ingat kalau masih berkedudukan sebagai pramuka penegak dan pandega, itu masih menyelesaikan SKK dan mendapatkan TKK. Nah, seperti itu ya. Terus oke, ini lanjut.
kalaunya madam kebakaran, oke ada apa-apa. Nah, ini menarik nih. Hak dan kewajiban. Seorang pramuka yang telah menyelesaikan SKK berhak mendapatkan TKK yang sah sesuai dengan bidang kecakapan dan jenis TKK. Seorang pramuka yang telah mencapai SKK dan mendapatkan TKK berkewajiban nih menunjukkan dan menggunakan kemampuannya sesuai dengan TKK yang dimiliki. Terus membina dan mengembangkan kemampuan serta kecakapan yang dimiliki. Meningkatkan SKK yang dimilikinya dengan SKK yang ditentukan oleh gurungan berikutnya. Artinya harus meningkat nih, kalau dulu adalah madya purwa maka dia harus madya selanjutnya utama. Nah, ini pencabutan. Yang berhak mencabut TKK kepada atau pada seorang pramuka adalah pembina pramuka. Ingat ya, pembina pramuka yang langsung membina pramuka tersebut. Yang langsung membina pramuka tersebut. Artinya kalau orang lain itu tidak bisa. Orang lain yang bukan pembina pramuka tersebut, nah, tidak dibenarkan memberi kepada atau mencabut TKK dari seorang pramuka, melainkan hanya dapat mengajukan saran saja. Nah, kepada pembina pramuka yang bersangkutan. Misalnya ada TKK kalau untuk saya baru ingat tadi kita sebutkan ya, kalau TKK untuk laki-laki itu kita ambil contoh adalah azan. Ada TKK azan. Terus misalnya di kampung dia selalu melantunkan azan, maka dia bisa mendapatkan TKK azan. Orang kampung yang memadahkan misalnya, oh ini harus azan bisa aja kau memberikan saran, tapi kadang-kala tidak dibenarkan kalau dia memberikan, kecuali kalau ada mandat ya. Pencabutan hak mengenakan TKK dari seorang pramuka hanya dibenarkan apabila berdasarkan hal berikut. 1. Pramuka yang bersangkutan telah memperoleh TKK jenis yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi kawan-kawan, ini kayaknya dari 17 pertanyaan kemarin ada pertanyaan seperti ini. Kakak aja. Kalau seorang telah menyelesaikan TKK purwa, anggap saja misalnya purwa dia sholat purwa, terus dia menyelesaikan lagi tingkat madya, apakah TKK purwa sholat yang pertama itu masih dikenakan atau tidak? Jawabannya adalah tidak ya kakak ya. Yang dikenakan adalah TKK yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, ingat ya, yang lebih tinggi. Misalnya seorang sudah menyelesaikan yang madya, maka yang purwa ditinggal atau dilepas. Kalau sudah menyelesaikan utama, maka yang madya itu ditinggal. Nah, pemindah pramuka dari golongan pramuka penegak ke golongan pramuka penegak tidak menghilangkan haknya memakai TKK. Ini saya seperti sebutkan tadi ya, tidak menyelesaikan haknya, tidak menghilangkan haknya. Nah, untuk mengenakan TKK. Nah, ini menarik. Kemarin ada juga disebutkan. Ini yang selalu jadi pertanyaan kalau kawan-kawan masih ingat, kemarin sempat saya singgung bagaimana memasang TKK ini. Masang TKK ini apakah boleh maksudnya yang melingkar di lengan sebelah kanan 5 mengelilingi lambang lencana wilayah atau Betkalsel, atau di bawahnya menjajar atau bersab seperti itu. Yang mana yang benar ya kan? Seperti itu kita ada tanyakan. Saya mencoba mencari-carinya di sini ketentuan pemakaian, ternyata yang disebutkan di sini hanya ada 5 di lengan sebelah kanan. Coba ya. Pemakaian TKK pada sebagian nomor ditetapkan operasional. Oke. Yang tidak atau belum ditetapkan operasional pramuka tidak dibenarkan dikenakan pada pakaian seragam pramuka kecuali ketentuan lain yang teroleh pramuka. Ini mantap nih. Ini ya kawan-kawan ya. Ini kalau Kuartir Nasional menyebutkan TKK ini boleh dipakai, maka boleh. Kalau selain itu kada boleh, kecuali ada aturan lain. Misalnya kayak 5 tanda yang saya sebutkan kemarin ya, ada tanda umum, tanda satuan, tanda penghargaan, tanda pelantikan, tanda kecakapan. Nah, kecuali tanda-tanda itu. Pada selain itu juga ada tanda-tanda yang lain ya yang menarik untuk kita bicarakan. Contohnya tanda nama diri. Terus itu lagi ada tanda pramuka, tanda harian, seperti itu. Tapi kita kesampingkan dulu dua hal itu. Kita fokus ke sini saja. Terus tidak dibenarkan mengenakan TKK yang diatur dengan pernyataan ini. Yang tidak dibenarkan mengenakan TKK ya. Ingat ya, ini andalan pengetahuan jenis pramuka ini
TKK itu untuk peserta didik digunakannya. Nah, ini menarik nih. Ingat ya, TKK itu tidak bernilai sebagai tanda jabatan, tidak juga sebagai tanda pekerjaan atau tanda keahlian. Ada ya, tidak bernilai seperti itu, tapi hanya menyatakan bahwa dia memahami itu atau kita lihat di syaratnya ya. Kalau di syaratnya dia dikatakan mampu, berarti dia hanya mampu mengatakan bahwa oh dia pernah melakukan itu loh, hanya seperti itu. Tidak mengatakan bahwa dia ahli atau tanda pekerjaannya, tidak seperti itu. Nah, memenuhi SKK, seorang pramuka hanya dibenarkan mengenakan TKK sesudah memenuhi SKK. Ingat ya, kalau sudah memenuhi baru boleh mengenakan. Kalau tidak memenuhi maka tidak dibenarkan untuk memakai. Tidak boleh seorang pramuka, misalnya nih, semisalnya karena oh kita orang Islam, terus artinya kita wajib untuk melaksanakan sholat, jadi kita harus memakai secara langsung saja tanpa melakukan ujian TKK sholat di lengan sebelah kanan kita. Oh, itu tidak dibenarkan ya kakak ya, apalagi langsung utama, tidak dibenarkan. Karena dalam syarat-syaratnya sendiri ada beberapa poin yang kayaknya tidak semua muslim bisa menyelesaikannya. Ya, misalnya kayak sholat kifayah seperti itu. Itu kan tidak semua orang bisa, tidak semua muslim bisa melakukannya. Mencapai ya, siaga bantu untuk pramuka siaga. Ini kawan-kawan seperti saya sebutin kemarin, kawan-kawan kakak-kakak boleh menyelesaikan SKK apabila seorang itu sudah nih tingkat penegak bantara. Nah, untuk pramuka penegak kalau sudah bantara, kalau belum itu tidak boleh. Kita ambil contoh kemarin dalam peta ini ya, kita coba kita buka peta kemarin itu Paul McBean. Nah, ini Paul McBean. Kita buka Paul McBean. Misalnya di peta pramuka. Nah, ini. Misalnya seperti ini. Dia baru masuk Penggalang ya. Baru masuk Penggalang, lewat dari Penggalang menuju Tamu Ambalan. Dia tidak boleh langsung melakukan ujian TKK atau menyelesaikan SKK untuk mendapatkan TKK. Itu tidak dibenarkan ya, tidak boleh seperti itu. Tapi dia harus bantara dulu minimalnya. Karena beberapa jenjang nih. Kalau ini kan 1 sampai 3 bulan. Kalau ini kayaknya ini agak lama. Biasanya paling lama itu kalau nggak salah itu 6 bulan deh kalau ini deh. 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Kalau dari tamu nih, dari sini ke sini kan 1 sampai 3 bulan. Maaf, saya ulang ya. Dari masukkan dia Tamu Ambalan, terus di upacara penerimaan dulu 1 sampai 3 bulan. Kalau kita biasanya di sekolah itu 6 bulan, mengingat satu semester itu biasanya adalah 6 bulan dan diukurnya adalah kegiatan apa yang ingin kita lakukan, baru kita kukuhkan. Ingat ya, dikukuhkan sebagai calon penegak. Ini polanya ya, uji SKO bantara, baru dia uji SKK, Nah, ini. Nah, ya, dapat dilihat ya. Oke, kita lanjut. Ingat ya, penggalang tidak boleh menggunakan siaga ya, harus dicabut sudah. Kalau bintang tahunan itu baru boleh. Ini kan kecakapan. Kalau bintang tahunan itu bisa, tapi bintang tahunan tertinggi. Bukan di sini. Terus, nah ini dibenarkan. Ada. Oke, nah seorang pramuka yang telah memenuhi syarat dan telah menerima TKK yang lebih tinggi derajatnya hanya dibenarkan mengenakan TKK yang lebih tinggi pangkatnya. Hanya lebih tinggi. Lihat ya. Nah, tempat. Oh, ini yang saya bahas tadi ya. Ini nih, maaf. Kalau ini kan tadi ketentuan pemakaian, kalau yang ini adalah tempatnya. Maaf, saya kakak terlalu cepat menjelaskannya. Maaf pada bagian itu. Dikenakan pada lengan baju sebelah kanan. Yang dikenakan pada baju sebelah kanan tersebut di atas sebanyak-banyaknya 5 buah. 5 buah. Nah, sedangkan selebihnya ditempatkan pada tetampan. Tetampan kalau kita sering menyebutnya adalah selempang. Yang diselempangkan dari badan mulai bahu kanan menyilang yang menuju menyilang dada dan punggung
menuju pinggang sebelah kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Nah, ini ada ketentuannya, lebarnya 8 cm untuk siaga, untuk penggalang ada 10 cm, penggalang penegak pandega ada 10 cm. Ini tetampannya ya, tetampannya. Panjangnya disesuaikan, warnanya coklat tua. Ingat ya. Nah, ditambah dengan hiasan lebar tepi 1 cm yang terbuat dari sulam. Silang seperti pada kain flanel. Kayak zigzag seperti itu ya. Pernah kan lihat ya? Zigzag, 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 ya, seperti itu. Jaraknya adalah 0,5 dari tepi selempang. Ini hiasan dasar seperti biasa, siaga hijau, penggalang merah, panegak dan penega warna kuning. Pada tentampan tidak dibenarkan ditempatkan tanda gambar atau lencana dan tulisan apapun selain TKK yang ditetapkan oleh Kuartir Nasional. Nah, ini menarik nih. Kayaknya kalau kakak menyebutkan ini, di awal kakak ada memperlihatkan foto ini ya. Nah, ini bukan TKK ya. Ini bukan TKK. Ini bukan TKK. Ini adalah adat dalam penegak, ada ngarannya adat ambalan, kalau pandega itu ada namanya adat racana. Kalau beberapa waktu yang lalu kakak menyebutkan dalam musyawarah Gus Depan setidaknya ada 3 yang dibahas ya. Yang pertama itu ada masa lalu, yang kedua ada masa depan, dan yang ketiga adalah pemilihan ketua. Kan seperti itu kakak sebutkan. Kalaunya di pramuka penegak dan pandega setidaknya ada 4 hal yang dibahas. Satu itu masa lalu, yang kedua adalah masa depan, yang ketiga adalah tata adat. Nah, tata adatnya ini adalah tata adat. Ini contoh untuk adat ya kawan-kawan. Nah, jadi ini tidak termasuk, tidak, bukan yang dimaksud pada ini. Bukan yang dimaksud. Karena itu bukan tentampan yang dimaksud. Kalau tentampan kan ada definisinya tuh ada 10 lebarnya, sedangkan itu bukan. Terus warnanya juga ditentukan harus coklat tua. Itu kan bukan warnanya coklat tua. Ya. Terus, nah ini menarik nih. Yang dikenakan bertampan pada bagian tetampan yang ada di muka dada, disusun dari atas ke bawah mulai dari bagian terdekat dari baju sebelah kanan. Nah, ini ingat ya, bagian terdekat. Artinya dari kanan terdekat disusun. Disusun dari atas ke bawah, bukan di tengah dulu diletakkan, bukan. Tapi di atas. Ini kayaknya kita perlu melihat gambarnya. Ada nggak ya? Saya lupa deh. Kalau terkait gambarnya ada nggak ya di sini? Oh nggak ada. Oh nggak ada. Biasanya itu di Google ya. Coba kita lihat apakah saya punya. Hmm, lihat gambarnya ya. Oh ini dia. Nah ini dia ada di sini. Ini tidak terlalu jelas ya. Ini mudah-mudahan tergambar. Dari kiri, dari kanan ke kiri. Sini yang terdekat dulu dipasang. Ini kalaunya full. Kalau sudah full di depan, terus ke belakang. Kalau sudah ke belakang, baru menyilang seperti ini. Set. Ingat, yang pertama itu di atas, dari kanan ke kiri di atas, yang dari kiri ke kanan itu di bawah. Nah, disilang seperti ini. Oke. Lanjut. Nah, ini kan ini. Nah, tadi ada kakak. Kemarin kita singgung terkait 5 tempat untuk pemakaian TKK ya. 5. Nah, ini. 5 kan? Nah, di sini tidak disebutkan 5 itu seperti apa ya. Jadi kakak mencari-cari referensi dan menemukan bagaimana. Kita coba lihat ya. Ini. Nah, ini dia. Ini kalau kemarin di PowerPoint tidak jelas deh. Kalau di sini mudah-mudahan bisa jelas ya. Kita buka. Pemasangan TKK. Pemasangan TKK dipasang di lengan sebelah kanan baju seragam
dengan dua pilihan pemasangan, yaitu melintang dua jari di bawah lambang kuartir daerah di atas jahitan bawah lengan, atau melingkar lambang kuartir daerah dengan komposisi dua buah di sebelah kanan lambang kuartir daerah, dua buah di sebelah kiri di lambang kuartir daerah, dan satu buah di bawah lambang kuartir daerah. Ya, kalaunya melintang tadi kan di bawah jahitan. Kalaunya di sekitar melingkari lambang kuartir daerah, dua buah di kanan, dua buah di kiri, satu buah di bawah. Nah, terus bagaimana kakak cara memasangnya? Kalau kita menemukan TKK yang pertama itu di mana dipasangnya? Nah, itu kan yang saya ketahui ini saya dapat dari buku Kak Riskan deh kayaknya kalau nggak salah itu. Satu itu di bawah kuartir daerah satu, terus tuh dua ke kanan, ke kiri dari lambang kuartir daerah, terus tiga ke kanan, empat itu ke bawah kiri. Gimana yang jelasin ini ya? Nanti deh kayak saya lihatkan fotonya saja kalau ada ya. Ini pemasangnya ada dua ya. Terus ini argumen pertamanya. Terus yang kedua di sini. Di buku, kalau ini tadi bukunya adalah mengenal atribut lagu-lagu pramuka. Di buku sini yang membuat adalah namanya Kak Kisdiantoro. Ini pembuat ini, penyusun bukunya. Yang kedua adalah disusun oleh Diah Rahmatia, buku pintar pramuka edisi pelajar. Sama di sini masang TKK melintang dua jari di bawah lambang kuartir daerah atau di atas jahitan bawah lengan, atau melingkar lambang kuartir daerah dengan kondisi dua buah di sebelah kanan, dua buah kanan lambang kuartir daerah, dua buah di sebelah kiri lambang kuartir daerah, dan satu buah di bawah lambang kuartir daerah. Itu komposisinya. Lanjut lagi ada buku kedua, terus buku ketiga dari sini itu buku panduan pembina edisi senior karya Nursanti Riyandini. Nah, ini saya dapat dari Provinsi Kalsel bukunya. Saya pinjam di situ. Yang pertama, melintang dua jari di bawah lambang kuartir daerah. Terus melingkar lambang kuartir daerah pada posisi kanan, dua lambang kiri atau di bawah lambang kuartir daerah diatur sedemikian rupa simetris agar nampak rapi. Jumlah maksimal dipasang ada 5. Ini seperti tadi ya dipahaminya, dua di sebelah kiri, dua kanan, terus satu di bawah di sekitar lambang kuartir daerah, atau kita sering menyebutnya Bedkalsel atau bahasa aturannya adalah lencana wilayah. Oke, karena sudah 20 menit videonya, jadi 28 menit, nanti kita lanjut ya di sesi kedua. Saya simpan dulu ini.